Halo teman-teman, baik kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai negara dan pemerintah sebagai sasaran objek akuntansi sektor publik. Mari kita simak. Kata negara didefinisikan sebagai orientasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat atau kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga menentukan tujuan nasionalnya. Yang kedua yaitu definisi pemerintah. Dapat kita lihat pemerintah sifatnya yaitu dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan, yaitu ada kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja. Negara dan pemerintah sebagai objek akuntansi sektor publik. Perkembangan akuntansi pemerintah di Indonesia mengalami signifikan sejak dikeluarkannya Undang-Undang 17 tahun 2023 mengenai keuangan negara dan diikuti oleh pemerintah pusat nomor 24 tahun 2004 tentang standar akuntansi pemerintah serta turunan peraturan lain yang terkait. Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Adapun asas-asas pengelolaan dalam keuangan negara yaitu ada asas tahunan, universalitas, kesatuan, dan spesialitas. Dalam asas tahunan menghendaki agar anggaran negara dibuat secara tahunan dan harus mendapat persetujuan dari badan legislatif yaitu DPR. Dengan demikian anggaran negara memiliki masa berlaku yang terbatas dan harus disesuaikan dengan tahunan negara. Yang kedua yaitu asas universalitas. Memberikan batasan bahwa tidak diperkenankan terjadinya percampuran antara penerimaan negara dengan pengeluaran negara. Oleh karena itu, penerimaan dan pengeluaran negara harus dikeluarkan dan tidak dicampur aduk. Adapun asas kesatuan di mana mempertahankan hak anggaran dari Dewan secara lengkap, berarti semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran. Dengan demikian, anggaran negara harus mencakup semua pengeluaran dan tidak boleh terdapat pengeluaran yang tidak tercantum dalam anggaran. Yang terakhir yaitu ada asas spesialitas, di mana asas spesialitas ini mensyaratkan bahwa jenis pengeluaran dimuat dalam mata anggaran tertentu tersendiri dan diselenggarakan secara konsisten baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan demikian, pengeluaran negara harus terinci dan tidak boleh dilakukan pengeluaran yang tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun dua bagian besar dari sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia. Yang pertama yaitu ada sistem akuntansi pemerintahan pusat atau disingkat dengan SAPP yang merupakan serangkaian prosedur baik yang secara manual atau komputerisasi yang dimulai dari pengumpulan data, pencatatan, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan observasi keuangan dari pemerintahan pusat. Yang kedua yaitu ada sistem akuntansi pemerintah daerah atau disingkat dengan SAPD yang merupakan serangkaian prosedur yang dimulai dari proses pengumpulan data, proses pencatatan sampai dengan pelaporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual. Adapun ruang lingkup dari SAPD yaitu sekurang-kurangnya yang meliputi prosedur akuntansi pengeluaran kas, yaitu akuntansi aset tetap atau barang milik daerah dan akuntansi selain kas. Selain itu, adapun ruang lingkup SAPP yang meliputi pemerintahan pusat yang terdiri dari lembaga tinggi negara dan lembaga eksekutif serta pemerintah daerah yang mendapatkan dana dari APBN yang berkaitan dengan dana
dekonsentrasi dan dana tugas bantuan. Baik, itulah sedikit materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.